pendeta Niko mengatakan Nabi masih ada. Nah sementara ini orang satu ini bikin kampus itu bayar kontrakan rukonya pun nggak sanggup, mahasiswanya pun makan nggak makan nih di sekolah teologi. Pernah ada satu sekolah teologi sampai mahasiswanya makan kucing saking laparnya. Makanya ini orang susah nih, orang miskin ini, tapi mulutnya gede ini. Makanya gue nggak pernah mau dengerin orang gembel kayak begini ngomong. Ini lama-lama gue campakkan nih ke lautan api ini anak satu nih. Nggak usah didengerin ini orang gila satu ini. Jadi sudah jelas ya bahwa lo tuh abu-abu, setan iya, Tuhan juga iya. Makanya lo berada di kubunya pendeta Yakub, karena di kubunya pendeta Yakub itu yang abu-abu masuk. Kadang-kadang setan, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang setan. Nah itulah ada di grupnya, makanya terpisah dia. Semua sorry, lo gereja miskin lo nggak usah banyak ngomong, diam aja lo sama keluarga lo, udah cukup. Itu adalah mulut nabi palsu, karena dia tidak mengikuti dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia inilah yang menganut teologi kemakmuran sesat. Tapi kalau menderita dia langsung takut. Ya, nah sekarang saya mau jawab. Kamu tidak tahu sejarah Luga. Kamu harus tahu siapa dulu Insinyur Niko itu. Ya, dialah orang yang terbuang-buang dari pekerjaan pengusahanya, terseok-seok. Tapi dia 1000 kali lebih kaya dari gereja kau. Dengar, diam dulu. Kau gereja miskin. Kau gereja miskin makanya. Siapa Insinyur Niko di gereja Betel? Dari tadi dia hanya mengatakan kaya miskin. Mati lo kaya. Buat apa? Enggak ada kalau rohanimu miskin percuma. Belum lagi nanti kalau saya kaji dari sisi teologi tentang apa itu 5 jabatan. Pendidikanmu nggak ada. Belum lagi kalau saya kaji secara original teksnya. Wajar lo miskin emang. Jangan main-main sama saya. Ya lagi saya nggak nahan. Saya dulu jangan lari kau. Brother. Saya nggak nahan. Jangan lari dulu kau. Kau jangan lari dulu. Di dunia ini yang dilihat lo miskin apa enggak. Dan lo miskin. Gereja lo mungkin bukan cuma lo aja yang miskin. Organisasi lo pun miskin. Nah, di saat organisasi kami kaya raya berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan, lo iri lo karena kami diberkati Tuhan. Lalu lo bilang kacang lupa kulitnya. Kalau memang lo hebat, lo akan kaya. Tapi karena lo memang bodoh, lo miskin. Bodoh pangkal miskin. Kalau lo benar pangkal diberkati Tuhan. Jadi lo nggak usah banyak omong. Gereja lo gereja miskin karena lo terkutuk. Ya, kalau gue depan gue tampar muncul lo. Lo tuh gereja terkutuk di muka bumi ini. Karena lo terkutuk, ya lo miskin. Kalau lo miskin, lo jangan marah. Itu dosa lo sendiri. Lo miskin, lo marah-marahin orang. Cuma diajarkan di STTBDW, lalu diturunkan ke KOM 100, KOM 400. Itu adalah salah satu program di GBI Gatot Subroto. Nah, sementara pendeta Jakob Nahuais ajarannya sama seperti Muncung Kau, bahwa dikatakan Nabi udah nggak ada, yang ada cuma karunia Nabi. Karunia Nabi dengan Nabi itu sama aja, karena yang dibawa juga suara Tuhan. Apa coba bedanya? Karunia Nabi ya Nabi. Nah makanya di GBI Gatot Subroto diajarkan bahwa Bang Luga, kita pakai timer aja Bang Luga, biar nggak ricuh ya, biar nggak tenang-tenangan suaranya ya. Soalnya banyak penonton banget nih. Oke, ya. Mulai dari Bang Luga, silakan. Silakan Bang Umar. Ya, di Indonesia ini, di Indonesia ini terbelah menjadi 2 kubu, yaitu kubunya pendeta Niko dengan kubunya pendeta Yakub Nahuai. Kubunya pendeta Yakub Nahuai adalah memimpin seluruh sekolah teologi yang di Indonesia ini, menyatakan Nabi udah nggak ada, yang ada cuma karunia Nabi. Itulah kubu di pendeta Yakub Nahuai. Nah, sementara saya ada di kubunya pendeta Niko. Pendeta Niko ini kubunya berkiblat kepada Oral Roberts University. Itu adalah salah satu universitas yang paling top di Amerika yang melahirkan pendeta-pendeta kelas dunia. Dan di Indonesia dibikin salah satu kampus namanya STTBDW. Dan juga ada namanya KOM 100. KOM 100 itu mengajarkan Nabi masih ada. Nah, sementara si Terangkan ini ada di kubunya pendeta Yakub Nahuai. Ya, Yakub Nahuai ini membawai PGPI, membawai PGI, membawai gereja-gereja besar di Indonesia. Nah, sementara kubu kami menang. Karena kenapa? Seluruh konglomerat berpihak kepada kami. 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di grup kami. Sementara orang-orang gembel dan orang miskin masuk di grup mereka. Ya sorry aja. Siapa yang mau dengerin lu? Oh, lu aja orang gembel.
Paham? Luka nabi dari mana sih Luka ini? Lanjut Bang Luga. Gua Waktunya ini masih dari juga. Oral Roberts University. Oral Roberts University itu adalah sekolah tinggi teologi di Amerika yang melahirkan pendeta kelas dunia dan buka cabang di Indonesia namanya STTBDW dan Kom 100 di GBK atau Subroto. Itu ada di gereja gua. Dan gereja gua sekarang masuk gereja terbesar di Indonesia namanya GBI. Nah, GBI ini pun terbelah menjadi dua. Ada di kubu pendeta Yakob dan ada di kubu pendeta Niko. Nah, gua ada yang di kubu pendeta Niko, yang di mana 100 orang terkaya di Indonesia ada di situ. Nah, sementara di kubunya pendeta Yakob semua orang gembel, orang susah. Tukang sayur, tukang somai. Paham? Nah, kalau lo sebagai organisasi miskin, lo mau usah ngajarin gua. Lo aja orang miskin kok. Lo orang miskin, lo ngajarin orang. Siapa suruh lo miskin? Pasti setan yang nyuruh lo miskin. Paham? Udah. Ya, oke. Lanjut Pak, terangkan. Ini nabi dari mana, Valen? Nabi dari Kristen. Oh, kitab sucinya apa? Sama ini lagi dialog sama Pak, terangkan Pak Heru. Oh, kukira ada kitab suci lain kali. Enggak. Silakan Pak, terangkan. Makanya kalau organisasi lo miskin, lo nggak usah banyak ngomong, perangkat. Loh, diamin dulu kamu, diam kamu. Diamlah, Diam Luga. dulu kamu. Marahin Pak, terangkan. Marahin dia. Orang gembol. Woi, diam Bisa, lah, Luga. Diam dulu lah. Saya bisa membuat satu penilaian sama kamu. Sebenarnya nggak bagus kita saling mempermalukan di sini. Kenapa? Gara-gara lu bilang miskin kan? Bukan. Kalau kamu mengatasnamakan Insinyur Niko, udah viral kemarin, Insinyur Niko lah bernubuat nabi palsu. Dengan dia katakan COVID akan hilang dan musnah dalam tahun ini. Nah, benar kan omongan Diam, gua kan? Luga. Dia nggak ada di Bang kubu Luga, miskin diam itu. dulu, diam dulu Bang Luga. Diam Bang Luga. Ah. Itulah yang dianggap gereja-gereja, termasuk Stephen Tong. Kalaupun saya masih membela Insinyur Niko dalam konteks tertentu, ya. Tapi kalau kamu bangga-banggain kayak gaya kamu itu nabi, apakah itu disebut nabi benar? Palsu kalau tidak digenapi, tahu? Supaya kamu tahu. Kalau Insinyur Niko nabi palsu, kamu lebih palsu lagi. Supaya kamu tahu. Jadi jangan lawan saya kalau masalah ilmu, masalah data. Kok marah Anda Pak? Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Tenang, Belum tenang, lagi tenang. kalau saya katakan sama kamu, ya, bisa saya provokasi bahwa kalau kamu berkata kamu sebagai nabi, itu penyalahan secara otoritas gereja. Dan yang kedua itu penyalahan terhadap agama-agama lain karena kamu melabelkan dirimu sebagai nabi. Supaya kamu tahu, orang Islam pasti tidak suka mendengar kamu karena kamu dianggap nabi yang nggak ada apa-apaan. Bukan itu. Pak, kami senang Apalagi Pak. Kristen. Udah belum? Kalian mendengar label nabi sama seperti Udah belum? kalian senang Lama nih. mendengar label Belum, nabi masih ada 20 seperti detik, nabi jangan. kalian gayanya kayak Oke, Luga. oke. Hah? Kalian setuju label nabi kalian kamu labelkan seperti Nabi Luga? Kan tidak mungkin. Itu akan merusak nama-nama karakter nabi kalau ada nabi seperti orang ini. Iya, benar itu Pak. Rusak semua nama nabi, semua yang di Alkitab kalau ada yang mengatasnamakan nabi seperti orang seperti ini. Rusak. Rusak semuanya. Ya, cukup. Waktu habis, tunggu. Cukup ya. Belum. Stop dulu. 3 menit ya untuk Bang Nggak ada Luga. waktunya nabi. Oke, 3 menit Udah, untuk udah. Bang Luga. Tolong di restart, jangan Pak, terangkan, tahan dulu, tahan 3 menit ya. Silakan Bang Luga, waktunya. Oke. Kan saya bilang ada pertempuran besar antara pendeta Niko dengan pendeta Yakub Nahuai. Pendeta Yakub Nahuai ini profesor doktor, itu gerejanya di Kelapa Gading, itu juga 10.000 seat, hampir 5.000 seat. Sementara pendeta Niko itu bangun SICC, Sentul International Convention Center, itu 12.000 seat. Nah, pendukungnya pendeta Niko, 100 orang terkaya di Indonesia semua ada di pendeta Niko, dan gue udah ketemu mereka semuanya. Gue ketemu Aritano Sudibyo, gue ketemu Sinarmas, gue ketemu langsung sama mereka.
dan mereka lah pendukung dana terbesar di GBI-nya Pendeta Niko. Nah, di Pendeta Niko mengajarkan Nabi masih ada. Pendeta Niko link dengan Oral Roberts University. Oral Roberts University adalah kampus di Amerika yang mencetak pendeta-pendeta kelas dunia yang duitnya nggak ada serinya. Nah, sementara di Indonesia ini ada kubunya besar, yaitu kubunya Pendeta Jacob. Pendeta Jacob ini sifatnya dia menerima semua denom. Stephen Tong diterima, karismatik diterima, sifatnya dia seperti nasionalisme gitu. Tapi semua dicampur aduk sama dia. Makanya di kubunya Pendeta Jacob Nahuai itu mengajarkan Nabi nggak boleh ada lagi. Nah, makanya kan ribut kan? Niko bilang Nabi masih ada, sementara Jacob mengatakan Nabi nggak ada. Ternyata seluruh orang kaya yang ada di Indonesia ini masuk di kubunya Niko. Makanya gereja terbesar di Indonesia sekarang tuh gerejanya Pendeta Niko. Pari Haji juga gabung dia. Pendeta Niko mengatakan Nabi masih ada. Nah, sementara ini orang satu ini bikin kampus itu bayar kontrakan rukonya pun nggak sanggup. Mahasiswanya pun makan nggak makan nih. Di sekolah teologi pernah ada satu sekolah teologi sampai mahasiswanya makan kucing saking laparnya. Makanya ini orang susah, nih orang miskin ini, tapi mulutnya gede ini. Makanya gue nggak pernah mau dengerin orang gembel kayak begini ngomong. Ini lama-lama gue campakkan nih ke lautan api ini anak satu nih. Nggak usah didengerin ini orang gila satu ini. Jadi sudah jelas ya bahwa memang gereja lo orang susah, gereja lo orang miskin masalahnya. Kenapa nggak bisa lo kalahkan kemiskinan dulu di dalam gereja lo? Kenapa di dalam gereja lo cuma bisanya minta-minta, minjem mulu? Gereja lo tuh gereja miskin. Makanya gue nggak percaya sama gereja lo. Gereja lo tuh sesat dan memang ternyata mujizat nggak ada. Dibaptis juga nggak mau. Walaupun lo dibaptis, tapi lo bekerja sama dengan orang yang tidak dibaptis. Lo tuh abu-abu, setan iya, Tuhan juga iya. Makanya lo berada di kubunya Pendeta Jacob. Karena di kubunya Pendeta Jacob itu yang abu-abu masuk. Kadang-kadang setan, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang setan. Nah, itulah ada di grupnya. Makanya terpisah dia antara kambing dan domba. Nah, gua ada di grup Pendeta Niko dan kawan-kawan, Pendeta Simon, Pastor Aldo Tony, Pendeta Gilbert, itu ada di kubu gua. Dan memang puji Tuhan, pemegang dana terbesar di Indonesia ini kami. Mereka ini orang miskin semua. Sorry, lo gereja miskin, lo nggak usah banyak ngomong. Diam aja lo sama keluarga lo. Udah, cukup. Pada Nabi Ya, masih ada? enak Masih ada? banget. Oke, tunggu. Nggak Saya tenangkan dulu karena bahaya. Ya, Tar dulu, jamin si Luka. saya jelaskan dulu. Nggak enak banget Di sini kalau ada saya sebuah pancing tuduhan yang membongkar sangat juga ini kejam siapa. yang menyatakan Ya, bahwa dulu. Pak Terangkan itu membuat kampus yang sampai makan pun nggak ada uang. Kucing saja dimakannya. Wah, ngeri nih ya. Saya nggak tahu kucing ini halal atau tidak. Ya, ini satu tuduhan. Silakan dari Pak Terangkan dijelaskan apa benar Anda sampai makan kucing. Kalau Luga berkata begitu, itu adalah mulut nabi palsu. Karena dia tidak mengatakan dari Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia inilah yang menganut teologi kemakmuran Gereja sesat. kawannya miskin. Tapi kalau menderita dia langsung takut. Ya. Nah, sekarang saya mau jawab. Kamu tidak tahu sejarah Luga. Kamu harus tahu siapa dulu Insinyur Niko itu. Ya. Dialah orang yang terbuang-buang dari pekerjaan pengusahanya, terseok-seok. Tapi dia 1000 kali lebih kaya dari gereja kau. Benar, diam dulu. Kau gereja miskin. Kau gereja Kamu miskin nggak tahu masalahnya. siapa Insinyur Niko di gereja Betel, supaya kamu tahu. Dialah orang yang ditampung seperti kucing, terbuang, diterima di gereja Betel. Tapi semua orang kaya lari ke dia. 100 orang kaya lari ke dia. Diam dulu kamu. Bang Luga, Diam dulu kamu. kartu kuning, diam dulu. Ya, kasih dulu Pak Terangkan. Ya, saya nggak enak saya bongkar semua rahasiamu kalau kamu membangga-banggakan dirimu, tetapi nggak enak sesama Kristen. Cuman kamu dari tadi bahasamu nggak sopan. Kamu udah kenal saya, ya. Jadi kalau saya baik-baik, Ya, kenal dong. supaya kamu tahu. Jadi kalau saya bongkar itu Insinyur Nikomu itu, aduh terlalu naik. Nggak usah kau bongkar, kau orang miskin. Orang miskin nggak usah bongkar-bongkar. Tetapi saya Kalau kau nggak ada duit, nggak usah kau bongkar-bongkar orang. Kalau nggak aku lempar ke neraka nih Bang Luga. Ini waktunya terangkan, silakan terangkan. Tetapi supaya kamu tahu, semua hanya hidup dalam kasih karunia. Insinyur Niko diberkati Tuhan, Yakob Nahuai juga diberkati Tuhan, gereja Betel diberkati Tuhan, semua gereja-gereja lain diberkati Tuhan. Tapi kalau kamu cara berpikir miskin,
makan di sekolah Alkitab. Ih, kamu kayak orang kampungan kamu ngomongnya. Nggak jelas. Paling enak gua kalau ngomongnya seperti itu. Sekolah Alkitab adalah sebuah proses yang diambil bagaimana mereka sekolah tanpa mengandalkan apa-apa, karena itu sponsor murni. Jika ada yang memberi dengan perhatian, dikasih. Jika tidak, berjalan dengan baik. Om Ho membuat itu sebuah proses kepada hamba-hamba Tuhan. Kamu itu orang apa? Kamu nggak tahu apa-apa kamu. Sok tahu kamu. Ya, jadi jangan terlalu banyak ngomong, khususnya sama saya. Dengar nih, sama orang lain kamu boleh macam-macam. Kalau saya sama saya bongkar kamu. Supaya kamu tahu. Jadi kalau Insinyur Niko diberkati, dia punya pengembangan. Saya hormat sama Insinyur Pak Niko Terangkan. karena saya tahu praise and worship-nya bagus. Kita gereja berkembang. Oke, Pak Terangkan, waktunya habis. Tadi sudah kita kasih lebih Diam. potong. Ya, tunggu Pak Terangkan. Ya, tunggu sabar. Ya, buat Bang Luga juga sabar. Jadi ini tuduhan makan kucing belum dijawab ya. Apa benar makan kucing? Terus yang kedua, tadi Bang Luga menyinggung Pak Niko ya. Kalau itu saya jadi saksi hidup di mana gereja Menara Doa ya, Menara Doa GBI yang di Sentul itu memang dikasih sama Pak Haritano untuk Pak Niko. Bahkan ada yang diubah sama Pak Niko jadi fungsinya lain. Oke, kita lanjut, silakan Bang Luga. Ini tuduhan yang luar biasa, kalau bisa disertai bukti, dan Pak Terangkan kalau bongkar-bongkar tolong ada bukti juga. Ya, silakan Bang Luga. Ya. Gereja terbesar di Indonesia ini ada dua, yaitu yang di Sentul International Convention Center punya Pak Niko, dan cabang Pak Niko di Medan namanya gerejanya Pendeta Bambang Yonan. Itu asetnya Bambang yang saya Yonan dengar bukan baru di ini bawah 2 Niko. triliun. Ya. Bambang Jadi Yonan nggak di artinya bawah Niko, setara Bang Luga. tadinya Dikoreksi karena saya kenal. tadinya itu di bawahnya Niko, itu dari Ruko. Kau diam dulu. Ya. Ya, dulu atau udah. Jadi semua memang cabangnya Pak Niko ini gereja terkaya di Indonesia. Ya, kenapa Pendeta Terangkan ini sangat iri dengan kami? Karena mereka tuh orang miskin, gerejanya miskin, semua jemaat-jemaatnya miskin. Siapa iri sama Sementara kamu? semua diam dulu kau, tolong, dilihat. Iya. Tolong Tolong diam dulu, Pak dimoderatorkan Terangkan. dulu. Iya, Ini buktikan ngamuk kalau ada nih. duit. Ya, silakan Bang Luga. Ya, karena kalau memang lo hebat, kalau lo memang benar, lo buktikan. Duit lo banyak. Ini enggak. Gereja lo tuh gereja susah. Gue udah cek gereja lo di seluruh Indonesia. Semua itu minta-minta semuanya. Nah, berbeda dengan pendeta cabangnya Pendeta Niko. Itu semuanya. Gua itu saksi mata, bro. Itu depan-depanan. Itu orang yang duitnya 20 triliun ngomong di depan-depanan sama gua. Dan gua bukan cuma satu. Ada Peter Sondak. Semuanya 100 orang terkaya di Indonesia. Itu hampir 90% ada di Niko semuanya. Kenapa kok konglomerat ini nggak mau di gerejanya si Terangkan ini? Kenapa? Karena pengajarannya sesat. Mereka menolak Nabi. Nah, konglomerat ini bukan orang goblok. Mereka duitnya triliunan. Mereka juga nggak mau naruh di triliunan di wadah yang sesat. Makanya para konglomerat Indonesia itu menaruh perpuluhan itu di Pendeta Niko. Makanya Pendeta Niko itu akan membangun lagi penginjilan yang lebih dahsyat, dan salah satunya yang bergerak di penginjilannya gua ada di situ. Nah, kenapa si Terangkan ini selalu ngotot? Karena yang namanya orang lapar itu sakit, bro. Seperti dia ini lagi lapar ini. Berteriak karena kelaparannya. Dan Tuhanlah yang membuat dia ini lapar. Jemaatnya lapar, pendetanya juga lapar. Bahkan pernah satu STT di Lempoa itu sampai makan kucing. Ya Tuhan, dalam hati saya. Gue dengar kenapa? Saking nggak ada pendananya. Ya gimana mau ngedanain STT? Orang mereka juga ajarannya ajaran sesat. Tapi kalau STT-nya Pak Niko, Kom 100 itu pendananya, itu makan lo bisa 10 kali lo makan KFC, lo dikasih lo makan sama mereka gitu. Jadi, sorry, lo orang miskin, ya. Kemiskinan lo itulah yang menjelaskan siapa diri lo. Gue bukannya benci sama lo, tapi kemiskinan lo itu suatu kejahatan. Nggak mungkin Tuhan tidak memberkati lo kalau lo benar. Tuhan itu Tuhan yang kaya. Makanya lo dibuat miskin lo. Dan sampai hari ini pun lo masih ngesot lo.
Gua tahu kok gereja-gereja mereka ini di seluruh Indonesia itu ngesot semuanya, nggak makan. Yang kasih makan juga kami orang kok. Oke, Bang Luga, Ya, kalau lo stop ya. jadi ini tuduhan sangat yang berat ini gitu. menuduh Bang Terangkan miskin ya. Ini mungkin harus ada pembuktian siapa yang miskin, siapa yang kaya. Tapi kalau kita lihat dari koin, Bang Luga yang lebih kaya dari Pak Terangkan untuk saat ini. Oke, silakan dari Pak Terangkan. Dulu bos Insinyur Niko itu ibarat kucing kesiram air, kelaparan, ditampung sama si Alex Abraham. Supaya kamu tahu, disuruhlah dia sekolah. Yang membiayai seluruh sekolahnya itu tahukah siapa? Dosen-dosen dari Petamburan. Nah, supaya kamu tahu, Faktanya lo dia terus gembel. belajar. Ya, dia belajar dan belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu itu seperti kacang lupa kulitnya, anak durhaka, orang tua yang melahirkan, malah jadi kayak seperti maling kundang kamu. Iya, itu saya tahu Insinyur Niko. Itu pertama. Kedua, Insinyur Niko lah salah satu pendeta membuat cara pelayanan gereja seperti perusahaan. Supaya kamu tahu, saya sudah pernah berhadapan dengan penatua-penatuanya. Dibuat mobil Ya, di depan kenapa lo gereja kelaparan? orang lain. Dibuat mobil di depan gereja orang lain supaya jemaat gereja orang lain masuk ke gerejanya. Kan kurang ajar namanya itu. Ya salah sendiri, lo yang salah. Lu salah. Bang Luga jangan Coba potong. buat di masjid itu mobil kamu. Panggil itu orang-orang Islam itu masuk ke gerejamu, ditabokin kamu. Kurang ajar itu namanya. Nggak tahu diri Inilah kamu. kalau udah miskin ya. Udah Bang Luga Jeritan jangan. kemiskinan Lanjut ya lanjut inilah. Terangkan. Silakan Pak Gitu, Terangkan. nah, dia ini hanya menutupi dirinya. Dia ini lagi berduka. Dia lagi berduka dia. Dia tidak punya teologi yang kuat. Dasarnya nggak jelas. Dari tadi dia hanya mengatakan kaya miskin. Mati lo kaya. Buat apa? Nggak ada kalau rohanimu miskin percuma. Belum lagi nanti kalau saya kaji dari sisi teologi tentang apa itu 5 jabatan. Pendidikanmu nggak ada. Belum lagi kalau saya kaji secara original teksnya. Wajar lo miskin emang. Jangan main-main sama saya. Ya, saya bongkar lagi semua. Bongkar. Bongkarlah kemiskinan kau itu. Kemiskinan kau yang kau bongkar. Pak Terangkan, Malu-maluin lo sama gua lo supaya lo tahu. Pak Terangkan, Pak Jadi Terangkan. kamu itu seperti ini sekarang, itu semua dimulai dari inspirasi seorang profesor yang bernama Om Ho. Seluruh gereja-gereja besar ada di Indonesia itu semua itu karena dia punya anak didik terus berkembang. Salah satunya adalah Alex Abraham dan cucurutnya itu Insinyur Niko supaya kamu tahu. Dan itu pun dia Oke, itu waktu habis udah Pak kaya Terangkan. dia dari Alex, dia Oke. dari si Pak Alex. Terangkan. Alex jadi GBI. Saya jawab ya. Ya, Sekarang tolong dia dapat tutup dulu. Saya jawab ya. Tunggu biar tenang dulu. Bang Jul, sebentar. Kalau misalkan ininya dipotong, apa bicaranya dipotong, saya stop waktunya ya Bang Jul. Siap, ya jadi jangan memotong. Ya, oke. Terus gini, saya mau jelasin dulu ya. Ini kalau kita bicara masa lalu kurang Aku afdol udah lah ya. malu aku nanti kebongkar semua dia, jadi saya nggak enak. Gak nanti. apa-apa, Jadi Pak. Saya juga Kalau bongkar itu berdasarkan fakta nggak apa-apa, jangan fitnah. Kalau fitnah Pak Terangkan bisa dituntut. Saya Bisa dituntut, Pak. meneruskan. Saya Ya, bukan jadi yang kalau nggak kita mau bicara debat sama masa kamu. lalu orang, Tapi itu kamu biar, Pak. menahan diri belajar bacotmu itu dengan bagus. Saya Pak cuma Jokowi menahan dulu diri juga dibantu supaya saya sama tidak Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi sekarang jadi presiden. Ya, Nggak ada masalah belajar itu. kamu baik-baik. Silakan, Bang Oke, Luga. terima kasih kawan-kawan host. Terima kasih Jul. Oke, Terima oke. kasih, teman-teman. Saya dulu. Nanti mau ke Saya dulu. lagi saya nggak nahan. Nanti Saya dulu, kalau jangan saya lari nahan, kau, jangan lari kau. Brother. Saya nggak nahan. Jangan lari dulu kau. Kau jangan lari dulu. Oke ya, sekarang waktu saya ya. Sekarang waktu saya. Sama seperti Presiden Jokowi. Dulu dia diangkat sama Prabowo. Apakah gara-gara diangkat Prabowo semua kesuksesan Jokowi menjadi semua residen sama Prabowo? Tentu tidak. Diangkat itu ya karena satu kerjasama. Demikian juga Pendeta Niko. Pendeta Niko itu
dia punya mujizat, sementara gereja mereka ini nggak punya mujizat. Makanya orang pindah ke gereja kami. Di saat gereja kami banyak mujizat dan banyak kesembuhan terjadi, gereja mereka iri. Karena kenapa? Yang pindah ke gereja kami satu konglomerat 100 orang terkaya di Indonesia masuk ke gereja kami. Itulah yang bikin marah ini pendeta-pendeta ini, karena pendeta-pendeta mereka ini mata duitnya semuanya. Kalau konglomerat udah pindah ke gereja mereka, mereka bisa bunuh diri. Nah, kenapa konglomerat pindah dari gereja lo? Satu, karena lo memang nggak punya mujizat. Lo nggak bisa nyanyi, lo nggak bisa memuji Tuhan dengan indah. Wajar lah orang pindah, gitu loh. Nah, pada waktu gereja kami diberkati dengan perpuluhan, gereja mereka tidak diajarkan perpuluhan. Wajar mereka miskin. Makanya di saat orang kan nggak mau tahu siapa lo, orang nggak mau tahu, dia cuma ngeliat lo miskin apa enggak. Di dunia ini yang dilihat lo miskin apa enggak. Dan lo miskin, gereja lo miskin, bukan cuma lo aja yang miskin, organisasi lo pun miskin. Nah, di saat organisasi kami kaya raya berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan, lo iri lo karena kami diberkati Tuhan. Lalu lo bilang kacang lupa kulitnya, kalau memang lo hebat, lo akan kaya. Tapi karena lo memang bodoh, lo miskin. Bodoh pangkal miskin. Kalau lo benar pangkal diberkati Tuhan. Jadi lo nggak usah banyak omong. Gereja lo gereja miskin karena lo terkutuk, ya. Kalau gue depan gue tampar muncul lo tuh gereja terkutuk di muka bumi ini. Karena lo terkutuk, ya lo miskin. Kalau lo miskin, lo jangan marah. Itu dosa lo sendiri. Lo miskin, lo marah-marahin orang. Kalau lo miskin, lo terima aja nasib lo yang gembel itu. Mau lo bertobat, kalau lo bertobat dibaptis, lo ikut aturan gua. Lo nggak mau ikut aturan, gua lempar lo, gua tampar ntar muncul lo. Lo diajarin lo susah lo. Lo kalau gereja miskin, ya berarti karena lo terkutuk. Nggak mungkin Tuhan tidak kalau lo benar Tuhan nggak memberkati lo. Gua udah hidup di Jakarta 30 tahun, gua tahu gereja lo siapa. Gereja lo tuh gereja jahat, tahu nggak lo? Makanya gua lebih pilih bergabung di grupnya Pendeta Niko dan kawan-kawannya, karena mereka tuh orang baik semuanya. Mereka kaya karena mereka baik, sementara lu miskin karena lu jahat. Gembol, susah diajarin lu. Udah cukup. Oke, waktu habis ya buat Bang Luga. Jadi gini, ini jangan main fisik ya. Kalau mau ditampar, tampar secara rohani. Jangan tampar munculnya. Ya, secara rohani maksud gua. Nggak boleh, ya. Karena Tapi bisa juga kalau misalnya pas di depan gua marah bisa. Ya, cuma Pak Terangkan ini lebih tua dari Bang Luga, itu udah pasti. Ya. Jangan lah ya. Ya, makanya kalau dia sebagai tua, Bang Luga kan besar badannya. bahasa-bahasa Bulat. Ya, jangan. yang Pak Terangkan topan. udah tua. Ya silakan Pak Terangkan, Ya, mau karena dibanting dia atau mau diajar masalahnya Luga? kenapa? Ada Kan tuduhan. dengerin, karena dengerin. kemiskinannya Ada tuduhan itu. Anda yang terkutuk Pak Luga. Bang Terangkan, Dengerin. Pak Terangkan, Anda dibilang terkutuk ini ada penghinaan paling besar. Dengarin. Ya silakan. Tadi dia sudah menyebutkan borok-boroknya dia. Dia mengemis sama Haritanu Sajaya. Dia mengemis sama orang-orang kaya. Sekarang gereja yang mengemis itu Bukan siapa? mengemis, itu persepuluhan, Dodong. Itu perpuluhan. Yang mengemis itu siapa? Diam Terus dulu, Bang tadi Luga. udah disinggung Itu situ. perpuluhan. Itu sentul. Diam, Bang Dibagi Luga. sama kamu, dikasih sama kamu. Tapi kamu alihkan atas nama kamu. Itu namanya perampok. Ngapain jadi pendeta kalau jadi perampok? Untuk kaya jadi perampok. Ngapain? Terkutuk orang kalau merampok, pembohong, berdusta. Itu bukan. Nah, tolong merampok apa-apa. Kejujuran Ibadah tidak di situ ada. kok. Bang Luga mute. Iya. Jadi kejujuranmu tidak ada, kamu sudah memberitahukan kecelakaan. Bukan ketidakjujuran karena mereka tuh ditekan Bang sama Luga, ormas diam dulu, Islam. Bang Nggak Luga, boleh nanti bikin waktu gereja Anda. gitu. Bang Luga nanti waktu Anda, tolong. Tadi dikasih waktu nggak mau ngomong, sekarang malah sela-sela orang ngomong. Silakan Pak Terangkan. Ya, jadi itulah kamu itu nggak bisa dinasehati. Kamu menasehati tapi nggak tahu diri. Ya, kamu ngomong hanya bacotmu doang, tapi kamu nggak tahu diri. Kamu yang mengemis sama orang kaya, kamu tuduh kita mengemis. Sekalipun kita nggak sekaya Insinyur Niko, tapi kita malu, muka kita ini masih ditaruh, masih ada harga diri. Tapi kamu pantat orang kamu jilat-jilat hanya untuk supaya dapat membangun gereja besar. Untuk apa jadi pendeta begitu? Hah? Penjilat pantat orang kamu dengan segala seluruh urusan organisasimu. Kami malu, jangankan menjilat pantat orang, tangan pun
tertunjuk kepada orang untuk mengemis meminta, kami malu. Lebih baik kami berjalan dengan apa adanya daripada kami menjilat pantat orang. Kamulah seperti itu. Dikasih kamu tanah, malah kamu buat atas nama kamu sendiri. Bagaimana gereja seperti itu? Jadi gereja yang seperti itu kayak yang memiliki kenabian, dipertanyakan kenabian dari gereja seperti itu. Udah saya kasih tahu tadi kenabiannya palsu. Katanya COVID tahun 2021 hilang. 2020, tapi COVID tinggal hanya hilang. Itu nabi apa itu kalau bukan nabi palsu? Nggak digenapi nubuat nabimu itu. Malu tahu kalau kamu ngaku-ngaku nabi. Bahkan kalau bisa seluruh Islam juga harus memprotes, ditangkap ini juga, karena dia mensejajarkan dirinya, mempermalukan nabi-nabi yang lain yang dianggap agung. Iya, karena seperti ini nggak boleh. Dia mempermalukan level nabi yang agung dan mulia, rasul-rasul yang agung dan mulia, tapi mulutnya sehari-hari dipertontonkan di YouTube, di TikTok, di berbagai hal. Mulut nabi kayak begini. Nabi dari mana ini kalau bukan Nabilak? Nabilak namanya itu, tahu Nabilak? Pengemis penjilat pantat orang, itulah nabimu. Kamu merasa kaya, tapi kamu miskin. Itulah yang di Wahyu dibilang. Kamu berkata dirimu kaya, tapi kamu miskin. Supaya kamu tahu. Itulah kutuk firman Tuhan sama kamu. Kamu menganggap Oke, orang lain waktu miskin, kamu habis menganggap Pak dirimu Terangkan kaya. ya. Tapi Ya, sesungguhnya sampai kamu yang putaran miskin. kesekian ini, perolehan Oke. Bang Luga koinnya masih lebih banyak daripada Pak Terangkan. Kalau secara koin, artinya masih Bang Luga lebih kaya ya. Kalau secara Oke. koin. Ya, terus tunggu Bang Luga, aku jelasin dulu ya. Terus ada disinggung mengganti ya. Ngemis gitu, dikasih tanah, dikasih aset, diubah menjadi nama pribadi. Wah, ini Pak Terangkan udah menyindir Rudi Yohanes ini, nggak boleh ya. Rudi Yohanes nggak ikut di sini Pak, jangan disindir bahwa dia mengambil alih ya, mengkorupsi haknya orang lain, nggak boleh Pak. Oke. Rudi Yohanes nggak ikut. Oke, silakan Bang Luga ya. Oke. Dan teman-teman jangan lupa Oke. didukung nih. Silakan, Gini ya. silakan dukung jagoan kalian masing-masing. Begini, yang namanya pendeta itu tidak mengemis. Kenapa tidak mengemis? Karena jemaat yang memberikan persembahan kepada gereja. Jadi kalau jemaatnya konglomerat, otomatis kan persepuluhan dari misalnya 1 triliun, persepuluh kalau misalnya 1 triliunnya 100 miliar. Jadi bukan kami ngemis, itu memang persepuluhan. Itu ada ayatnya. Karena konglomerat ngasih perpuluhan ke kami, kau tuduh kami pengemis, salah. Itu memang itu ajaran Tuhan. Kalau persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja. Kau di gereja kau nggak ada persepuluhan, makanya kau miskin. Yang kedua, gereja Sentul International Convention Center, mungkin Pak Niko punya kekurangan, tetapi jangan salah, di situ juga ormas Islam melarang adanya gereja. Orang ormas Islam maunya di situ harus tempat umum. Makanya karena pemerintah yang memang membuat fatwa ultimatum, ya kita belum bisa memaksanya. Suatu saat mungkin akan bisa, dan itu proses bro, karena di Indonesia ini memang bangun gereja sulit gitu loh. Jadi lu jangan menuduh seperti itu. Lu bilang kami mengemis kepada pendetanya yang datang kepada kami, Ucok. Kami ini mendoakan, yang kami doakan konglomerat, kami dikasih triliun, kau jangan marah. Sementara yang datang kepada kau tukang sayur, orang gembel, sorry bukan gua ngin orang gembel, dan memang persembahannya sesuai dengan penghasilan mereka. Kalau penghasilan mereka cuma goceng, kalau dikasih 5.000 perak, jangan. Gereja-gereja lain dibawa ke gereja mereka. Kebongkar kan jadinya, jadi nggak enak. Ya udah aku gitu aja Julius, karena berhubung Tuhan berkati. Jika ada yang kurang kata, mohon maaf diampuni. Pintar Dan sekali nih strategi kepada Pak Terangkan Luga, ya. belajarlah Luga. Menyalip di tikungan. Saya tetap mengasihimu. Jangan Ya, asal menyalip di ngomong, tikungan tapi terakhir, bongkar semua terus rahasia kabur ini. dengan saya. Ingat, Aduh, kasihan Bang Luga, nggak ada kesempatan. Terangkan ini adalah orang yang bisa menerangkan dari berbagai imajinatif, ilmu data, teologi, konsep lengkap semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sama-sama Terangkan. skor. Ya, jadi Pak Terangkan menang dengan cukup telak nih, ya. Sama rupanya skornya. Sama-sama 100, kok bisa ya? Jadi seri nih. Ya, siapa yang ngasih saya nggak tahu. Ya, jadi saya ingin bilang gini ya.
Di sini dibilang bongkar-bongkar, tapi kan nggak ada datanya sampai sekarang. Jadi ini serba salah kalau kita bilang ya. Ini tuduhan-tuduhan palsu. Tapi sebentar, saya mau Boy. bilang nggak boleh gitu. Sebentar dulu, saya tanggapi dulu, Boy. Korupsi nggak boleh gitu. Ya silakan Bang Luga untuk closing aja, mumpung orangnya sudah hilang. Terserah Pak Bang Luga mau koar-koar apa. Dan bagi teman-teman jangan lupa, kok hilang dia, jangan diturunkan. Ini gimana sih host nih? Ya, Pak Terangkan ini adalah guru dari Wak Donat ya, tapi dia sendiri pun malah membongkar kalau Wak Donat itu korupsi ya. Wah, nggak boleh juga itu. Jadi kembali lagi teman-teman, kita tunggu nih ya, mana si Luga untuk closing. Padahal dia sudah menang di detik-detik terakhir itu, 105 koinnya ya, sedangkan Pak Terangkan cuma 100. Mana dia? Ntar Gur. Udah gue naikkan si Luga ini. sampai hancur internet aku Ntar. Kenapa Ini bisa lanjut hancur? sama Pak Heru aja, Bang Jul. Jauh dong. Pak Heru memang Kristen? Tuh, Bukan. Iya. Ah, bukan. Bukan, Pak Heru bukan Kristen. Kenapa pula kau laga? Cari dulu yang lain. Ada Pak Vivo atau yang lain nggak? Ntar ini aku cariin Bang Jul. Ya, lu ya. mana? aku mau ketemu sama Luga, mau ketemu. Dia mengatakan begini. Halo. Mana si Luganya? Big stick. Ya, halo. Bentar. Halo? Si Luga kan dia. Ya udah ya. Belum, Iya. boy. Halo. Silakan. Ya, silakan Ya, Bang ya, Luga. ya, lanjut. Sampaikan. Jadi gini loh, kalau misalnya kami menjemput jemaat ke mobil, pertanyaannya satu, kenapa gereja lo nggak punya mobil? Yang kedua, jemaat itu juga nggak mau susah bro. Sama seperti seorang istri, dibawa tidur di jalanan sama cowoknya, pasti cewek itu nggak mau. Lo bawa cewek lo tidur di jalanan, pasti cewek lo nanti bisa diambil orang. Nah makanya lo jadi suami, lo harus bisa memfasilitasi jemaat lo dengan baik. Nah gereja kami datang menjemput, memberikan makan, memberikan beras, wajar jemaatnya pindah ke kami. Pada waktu jemaatnya pindah ke kami, mereka marah-marah, katanya mencuri jemaat. Bukannya mencuri jemaat, lo nggak bisa ngurus jemaat Tuhan, lo telantarin jemaat Tuhan. Ya, yang miskin nggak lo bantu, gimana lo mau bantu orang miskin, lo aja miskin. Makanya jadi gereja tuh perlu jadi gereja yang kaya supaya kita bisa membantu orang miskin. Nah kalau pendetanya aja gembel, gimana dia bisa membantu orang miskin? Yang ada dia malah justru nyusahin jemaatnya. Kalau jemaat disusahin lama-lama pindah gitu loh. Nah jadi si Terangkan di sini sudah mewakili gereja-gereja yang menolak adanya nabi, yang notabene adalah gereja-gereja termiskin. Ya, gereja-gereja termiskin di dunia adalah gerejanya si Terangkan ini. Kenapa mereka miskin? Satu, karena terkutuk melawan Tuhan, sombong dan angkuh, makanya Tuhan membuat mereka miskin. Karena dari dulu 12 rasul itu semua kaya diberkati Tuhan. Mereka membuat mujizat-mujizat. Kita ikut Tuhan itu bukannya tambah susah bro. Kita ikut Tuhan tambah diberkati, jangan tambah gembel, kasih Terangkan. Jadi sangat jelas, hari ini saya menang telak 17-0 ya. Telak 17-0. Silakan campakkan masih Terangkan ke rumah bapaknya berjemur. Di tikungan terakhir hampir kalah kamu, itu fakta. Bukan Tapi di sini- kalah gua, itu kan lagi, ini kan lagi sinyalnya Ucok. Kok kalah sih? Oh, Tikungan hampir. terakhir apa? Nggak ada hampir-hampiran. 17-0 kok, nggak ada perlawanan kok sama gua itu. Oke, Enak kalau aja begitu main kita cari hampir-hampir lawan kalah. lain. Kita cari lawan lain kalau begitu ya. Saya sementara jadi manajer Bang Luka. Oke, Ya, bagi teman-teman, jangan lupa teman-teman bagi saweran yang mau koinnya. super perpuluhan, sebentar dulu. Saya promosi dulu. Bagi yang mau super perpuluhan boleh ditransfer ke rekening BCA Lugawan Tambunan. Kita mau akte notaris yayasan supaya kita menyikat semua guru-guru palsu yang ada di muka bumi ini, dukung dengan koin dan juga dengan transfer dan perpuluhan. God bless you. Berkati, maka Tuhan akan memberkati kau. Oke. Jadi tunggu. Saya sambut dulu. Ini ada yang baru nih, ada Bang Abed nih ya. Ya, halo, shalom Bang Abed. Enggak, aku kurang apa nanti aku minum dulu. Halo Bang Abed, suaranya kecil Bang Abed. Halo. Ya, udah jelas. Oke, ya silakan Bang Abed, jelaskan dari mana dan apa yang mau disampaikan. Enggak, ini room apa ya? Room Masuk aja. tanding ini Bang.
Room baku hantam ini bang. Room baku hantam. Oh, Rum tersesat. bentar. Lanjut aja dulu, lanjut. Bentar ada tamu bentar ya. Lanjut aja. Oh. Ya, saya apa dulu? Saya mod dulu. Oh, tamunya ini malaikat atau bukan, Mbak? Kalau bukan malaikat, ngapain disambut? Oke, jadi sementara kita masih mencarikan lawan. Ya, mungkin ada lawan dari host. Silakan dinaikkan. Lanjut ke Jul. Pak Pipo aja diundang, coba Pak Pipo. Bang Umar, temenan nggak sama Pak Pipo? Enggak deh, kayaknya enggak deh gua. Itu orang stres itu. Vivo itu masih di bawah Terangkan. Dia punya AQ-nya masih di si Vivo itu masih di bawah si Terangkan. Berapa kali kau kalah sama Pak Pipo, di blender terus sama Pak Pipo? Iya, tapi kan masih, walaupun dia mungkin secara ilmu di bawah, tapi secara omongannya ya imbang lah sama Bang Luga. Jadi ini lawan yang bagus. Nggak ada imbang gua sama dia. 17-0 gua bikin. Nggak ada perlawanan sama gua. Ya, kita buktikan. Mana tahu sekarang udah lebih pintar, Pak. Kan orang bisa upgrade ya. Masa kalah-kalah terus? Kan nggak mungkin. Kayak Bang Luga kan dulu juga masih bodoh. Sekarang udah lumayan pintar. Oh, ini kok koinku kalah sama Luga. Nggak benar nih penontonnya nih. Ya, silakan. Dari teman-teman ada yang mau naik nggak? Dari teman-teman Kristen, silakan kita menantang juara bertahan. Di sini juara bertahan kita adalah Bang Lugahon. Silakan. Bentar. Ini ada oten, bentar. Coba Bang Abed belum bersuara. Saya naikkan Pak Josi dulu ya, bentar. Wah, mantap ada Pak Josi. Tarutung ya. Ya, di Tarutung masih terang. Kalau di Jakarta sudah belum gelap juga nih. Ya, silakan dinaikkan dulu lawan yang lain. Lihat nih Bang Luga, walaupun dia lagi di luar, suaranya tetap menggelegar. Bayangkan. Apalagi kalau dalam ruangan. Dari tampang aja udah menang ya. Dari penampilan aja udah menang ya. Oh iya, kalau dari penampilan udah lebih menakutkan. Mirip Tyson ya? Mike Tyson bukan? Iya, sama-sama nggak ada leher. Ini saya di tengah jalan nih. Lawannya. Iya, mana lawannya? Tolong diumumkan musuh saya Rudiana sekarang sudah banting setir menjadi foto prewedding. Bukan foto prewedding, tukang foto jalanan, Pak. Musuh saya Rudiana sekarang sudah bangkrut, jatuh banting setir menjadi foto prewedding. Tapi rumahnya belum dijual, Bang Luga. Tunggu rumahnya dijual aja baru kita umumkan. Kalau udah sampai nggak bisa urus rumahnya, nggak bisa rawat rumahnya, baru ya nanti kita umumkan bahwa sudah hancur dia. Ya, karena kalau Wak Donat memang dulu kan profesi dia tukang foto keliling. Iya, dia dulu kan memang tukang foto keliling. Terus rupanya banyak oten-oten yang gampang tertipu. Jadinya dia banting setir jadi pendebat. Kalau sekarang udah nggak ada yang bisa ditipu, ya dia balik lagi lah. Oke, ada penantang baru. Ada Bang Josi Sebastian ya. Halo, shalom Bang Josi. Halo Bang Josi. Semuanya. Iya, ini Bang Josi, boleh jelasin siapa Anda? Teman-teman, berhubung ada azan maghrib, kita hormati dulu deh. Sebentar aja ya. Siap. Kami pun mau sholat dulu bentar, tapi ya sambil Ya, kita di sini cari-cari ajan lah. maghrib tetap main, Bang. Di sini ajan maghrib tetap pukul-pukulan. Nah, jangan. Kita harus hormati dulu ya. Sabar saja. Berapa menit kok? Nggak lama ya. Ya, yang mau berdoa ya berdoa lah. Jangan minta Oke, dihormatin. kalau gitu- Berdoa kalau gitu masing-masing aku permisi aja, dulu. nggak usah Ya, aku diumumin. permisi juga lah kalau gitu ya. Iya, masa berdoa diumumin sih? Aku juga mau berdoa tapi nggak bercerita-cerita. Berdoa, ya silakan berdoa. Wah, ini Ya, juara kenapa? bertahan gas terus dari tadi nih. Gimana Bang Luga? Mungkin ada narasi lagi Hah? nih, sambil menunggu Nggak apa-apa, Bang Josi. Lugap ini dulu istirahat jadi dulu, Bang. gini. Kan capek. Anda kan barusan siap bertarung. Ya jadi gini ya. Istirahat dulu lah. Jadi Jangan- begini, jangan kasih dia semua capek ini dulu. sebenarnya masalah Tunggu. kemiskinan. Oi, kita Semua istirahat 10 masalah menit dulu. Kita istirahat sama-sama dulu 10 menit. Nggak apa-apa Kita lah. cari aqua dulu. Bagi yang sholat Kamu minum silakan, dulu. yang sholat silakan. Ya, kamu minum dulu, kamu istirahat dulu, nanti baru mulai lagi. Nanti kecapean duluan. Kita udah baik nih perhatian sama kamu, oke? Ya, ini ada sekarang jam 18.13, kita istirahat dulu 10 menit ya. Yang mau bacot silakan dari Bang Heru atau dari Akang Satria. Ya. Pak, mau sholat juga dulu gua.
Ntar saya ajuin dulu nih Bang Luga, ntar malam sama Pak Pipo sanggup nggak? Saya tidak mau melawan orang yang levelnya terlalu jauh di bawah saya. Harus ada setidaknya 11-12 lah. Ya, kalau terlalu levelnya jauh di bawah. Saya kan udah kelas dunia, jadi Pak Vivo kan masih kelas bulu dia. Jadi tolong cari yang lebih serem. Kemarin di Zoom Bang Luga di blender sama Pak Pipo, gimana sih? Ah, itu kan pengakuan dia, namanya juga tukang tipu. Oh, dia tukang tipu. Baru tahu gua nih. Iya. Oh, berarti intinya nggak mau ya? Jadi jelas ya teman-teman ya. Kalau lo memang diberkati Tuhan, lo akan diberkati Tuhan. Tapi kalau lo udah miskin, apapun yang lo omongin gak ada yang mau dengar. Ya itu aja intinya. Oi, belum maghrib, oi. Lo susah aja Bang Josi di mana dia? Kok udah duluan maghrib dia? Enggak, maksudnya gini, Bang Luga, Pak Pipo ini kan sekarang netizennya banyak nih penggemarnya nih. Apa Bang Luga nggak mau nih penggemarnya keambil Ya, sama Pak Pipo? rematch ya kan rematch Bang Luga. Udah naik pangkat dia sekarang. Jangan anggap remeh. Udah sering ini dibal-bali sama Bang Juma, jadi udah agak naik pangkat dia. Dia itu mau cari fansos sama saya. Ya nggak apa-apa Pansos. lah. Bantu lah Bang. Cari Luga. orang Dulu kan Bang terkenal Luga supaya juga- dia bisa naikin rating. Masalahnya Dulu Bang rating Luga dia kan juga dibantu orang. Sekarang gantian Bang Luga bantu orang kan nggak ada salah. Kasihan Pak Vivo biar dia agak terkenal juga. Iya, cuma kalau Biar dia pansos dapat nggak tahu saweran diri. juga. Ya udah, kalau nggak berani ya udah nggak apa-apa Bang Jul. Berarti Luga nggak berani. Oh iya ya kita save kalau gitu ya. Bang Luga Enggak nggak gini. berani dengan Pak Vivo. Kalau sama terangkan kan memang dia pendeta. Dia juga memang master teologi ya. Kalau Vivo apa? Vivo cuma supir angkot. Tukang beca. Jangan salah lo. Tukang Bukan beca supir dia. angkot dia. Tukang beca kalau dia bilang. Tukang beca di apa di Sambu. Tukang beca dia masalahnya. Oh ini koinku kok imbang sama Luga ini. Ini kita survei aja di bawah nih, penonton di bawah, netizen sudah 400 lebih nih. Setuju nggak kalau Pak Pipo sama Luga nih? Kita survei aja di bawah nih. Oh betul. Ya mungkin teman-teman menurut kalian cocoknya Bang Luga malam ini tanding sama siapa? Sama terangkan aja lagi kalau dia mau. Mana mau dia Pak? Baru kalah masa disuruh main lagi. Kasihlah napas dulu. Oi, udah babak belur, istirahat dulu lah. Ya udah. Bonyoknya belum sembuh. Tunggu dia sembuhkan bonyoknya dulu lah. Ya udah cari yang lain deh. Cari yang agak seram. Oh, oke. Kita cari inilah si Erben nggak mau lawan Luga. Siapa yang mau lawan Luga? Kiamat tuh. Yang di TikTok siapa ya? Tukang debat-debatnya nggak ngerti kitanya. Soalnya kan baru kita Bang Luga. Iya, kita ini pemain baru di TikTok. Main Saking baru di barunya, TikTok. iya, saking barunya ini nggak ada yang nyawer nih. Kelewatan ini, nggak ada yang ngasih aku pause dari kemarin. Oke, udah maghrib. Wah, 99% mendukung Pipo sama Luga. Jam berapa nanti jam berapa? Atur aja deh jam berapa deh. Itu Bang Umar aja tanya, nanti saya undang Pak Pipo. Udah ini sampai jam 12. Jam 8 aja deh, jam 8 deh. Gua mau beli batagor dulu nih. Apa ya? Saya agendakan nih. Luga. Apa? Luga. Apa? Kok nggak jelas? Apa sih? Aku mau Apa nanya, nih? kau dapat wahyu ini di mana Luga? Gua ngeri. Ngeri lah. Di gunung. Hah? Di gunung gua dapat wahyu. Gunung. Jadi kan udah bener-bener kan gak ada perlawanan kan tadi kan, bahwa memang si terangkan ini adalah golongan ahli-ahli Taurat zaman modern. Nah, kalau dulu kan Yesus kan dibenci oleh ahli Taurat, sama Yohanes Pembaptis sama.
Nabi-nabi Tuhan juga dibenci sama mereka Tapi ini. yang saya penasaran tadi emang benar itu mereka makan kucing. Iya, jadi Apa ada ini satu STT doang? ini, ada satu STT di Rempoa. Sebenarnya ini bukan berita baru sih, bukan cuma di Rempoa aja, di beberapa STT. Kadang-kadang mereka suka kelaparan. Nah, kalau mereka kelaparan, kadang-kadang apapun disikat gitu, termasuk kucing, makanan-makanan basi gitu loh. Jadi makanya saya heran, ternyata STT mereka ini juga menolak ajaran adanya Nabi. Makanya mereka ini nggak ada yang donaturin, kasihan mereka ini. Itu loh. Sementara kalau gereja kami kan donaturnya berlimpah-limpah. Banyak sekali donaturnya, makanya masuk di STT gereja kami, waduh, udah dapat duit, dapat berkat, dapat TK, belum lagi dari jemaat, habis duitnya banyak kan gitu. Iya nih, sebentar Bang Luga, ini saya baru inget Bang Jol. Kemarin kan waktu di Zoom Bang Luga sama si Edis ini seri nih draw. Gimana kalau sama si Edis juga nih? Boleh, boleh. Nah, sama si Edis nih Bang Jul. Bang Jul. Tapi kan si Edis kan udah mulai takut sama saya. Kadang-kadang saya nggak tega juga kalau mukulin dia. Sekarang dia banyak perkembangan loh. Si Edis ini sekarang udah mulai apa? Mempunyai basic yang kuat sekarang. Dulu dia berani sekali sama saya. Sekarang saya lihat sudah mulai down karena dilihatnya kan sepak terjang saya kan di TikTok kan luar biasa kan. Makanya dia juga mikir-mikir lah, mikir 10 kali lah kalau lawan saya. Si terangkan aja nggak mampu tadi kan. Bentar ya, di tempat saya lagi adan, Bang Umar. Oke. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya. Ucapin ya saya. Tuhan berkati semuanya ya, Tuhan berkati ya. Ya, oke. Kita tutup dulu karena di sini adzan maghrib. Nanti Bang Umar buka lagi ya. Jam-jam 8 gitu ya. Bang Umar ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir dan udah berkontribusi. Bang Umar ucapkan terima kasih. Akhir kata dari Bang Umar ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.